Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Pemirsa TV, bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di tanda loncengnya, kemudian tekan klik tanda jempolnya, juga tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan video ceramah agama yang disampaikan oleh almarhum Ki Haji Aziz Abdul Hasbullah. Mudah-mudahan apa-apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita yang dalam kesesatan, oleh Allah dikembalikan kepada jalan yang benar. Mari kita simak videonya. Alhamdulillahil qail kitabul karim. Law syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk. La'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Andai kata Allah Ta'ala menjadikan umat satu aqidah, satu aliran, satu agama, itu bisa. Akan tetapi dijadikan bermacam-macam ini karena Allah menjadikan neraka dan menjadikan surga. Dan dunia tidak akan pernah utuh kecuali ada perbedaan. Kalau disebutkan dalam firman-Nya, laula tafullahu nasabaqahum ala ba'din lahulikas sawami wa biya wa salawat wa masajid. Andai kata tidak ada saling bersaing antara NU Muhammadiyah, mungkin tidak ada orang yang berbicara tahlil, mungkin tidak ada orang yang berbicara bid'ah. Kalau tidak ada perbedaan antara orang kafir dan orang Islam, mungkin masjid-masjid kosong, gereja-gereja juga kosong. Nah, namun keseluruhannya itu hanya sunatillah, di mana sunatillah itu dijadikan untuk sebagai ujian kita ada di dunia. Dunia itu kalau memang semuanya maksiat akan kiamat, kalau semuanya taat juga akan kiamat. Seperti rumah sakit, kalau semuanya orangnya sakit, rumah sakit akan gulung tikar. Karena nggak ada dokter, nggak ada perawat. Tapi sebaliknya, semuanya sehat juga gulung tikar. Karena apa? Tidak ada yang diobati, tidak ada yang sakit. Namun yang paling membahayakan kalau orang sakit itu pura-pura sehat. Ini yang sulit, diobati katanya sudah sehat, nggak diobati tapi tidak semangat. Maka yang paling baik adalah orang yang sehat tapi tidak merasa sehat. Janganlah jadi orang yang sakit tapi merasalah kita sakit. Biar kita selalu menjaga stamina. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian perbedaan umat, perbedaan sosial, kultural, perbedaan akidah dan lain sebagainya, itu memang sudah merupakan sunatillah. Ibnu Khaldun di dalam mukaddimahnya mengatakan inna akhwalal alami wal umami wa awaidahum la nakhlakum la tatum wa la widratin wahidah wa min hajin mustamir inna ma huwa bi ikhtilafin wa ma yakunu dzalika inna ma huwa bi ikhtilafin wa ma yakunu dzalika. Demikian kalau itu inna ma huwa ikhtilafun alal imam wal asminah wa intiqalun min halin ila halin wa ma yakunu dzalika lil ashkhas wal awqat. Keadaan dunia bangsa-bangsa adat istiadat, keyakinan mereka tidak selalu mengikuti suatu model dan sistem tetap, melainkan selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Dalam perubahan ini tentunya kita di dalam
mengaktualisasikan ajaran agama. Tidak cukup hanya dengan melihat satu model. Tentunya karena dalam konteks Islam, di dalam perubahan agama bisa diamati melalui beberapa pendekatan yang secara singkat. Satu, mengikuti melihat pendekatan doktrinal. Dua, pendekatan historis. Ketika melalui pendekatan kultural dan budaya, kita ketahui seluruhannya itu mulai zaman Rasul. Islam mestinya di zaman Rasul tidak ada perbedaan, tidak ada klasifikasi ilmu tauhid, tidak ada klasifikasi ulama kholaf, tidak ada klasifikasi ulama salaf, tidak ada ilmu fikih, dan tidak ada ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu kita ketahui, tidak lama Rasulullah meninggalkan kita pada waktu zaman sahabat. Masih ditunggui sahabat-sahabat yang senior, sahabat yang mubasyirun bil jannah. Tapi kenyataannya sudah ada Khawarij, sudah ada Syiah. Dan nama Ahlussunnah wal Jamaah walaupun sudah ada, Ahlu Adli sudah ada, tapi belum muncul menjadi kelompok dan menjadi organisasi yang sebagaimana sekarang ini. Kemudian tidak lama lagi juga ada kholaf. Nah, ini yang saya akan berbicara karena hanya 20 menit. Sebenarnya kita berbicara itu masalah kultural, masalah budaya yang paling menyentuh di sini. Sebenarnya karena apa? Karena sekarang itu musimnya membid'ah-bid'ahkan masalah tahlil, membid'ah-bid'ahkan masalah Sayyidina gara-gara tidak ngerti masalah kultural, tidak ngerti masalah budaya, gitu saja loh. Andai kata dia ngerti, tentu dia akan taslim. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang paling pokok saya sekarang ini akan berbicara soal itu. Tapi karena dalam keadaannya mendesak untuk berbicara soal salafiyah dengan salafi dengan apa itu kholaf, ya terpaksa saya sedikit akan berbicara soal perbedaan ulama salaf dan perbedaan ulama kholaf. Yang saya maksudkan bukan salafi, kelompok salafi tidak, tapi perbedaan ulama salaf dan ulama kholaf. Ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup di zaman sebelum 300 abad. Orang-orang yang di dalam mengamalkan agamanya selalu berpijak langsung kepada Quran dan hadis. Tidak ada istilah harus mengikuti kepada mazhab tertentu. Itu cirinya. Kemudian memang seperti dulu seperti itu, akan tetapi ada beberapa hal-hal yang harus mengajak berubah, sebab setelahnya Islam menjadi berkembang yang begitu pesat pada waktu kholaf yang ditulis, mungkin sudah ditulis oleh dalam kitabnya Ustadz Idrus, yaitu memicu harus ada mazhab untuk membedakan antar satu dengan yang lain. Karena kalau sekarang itu seperti sekarang saja, kalau dibebaskan kita untuk mengikuti pada Quran dan hadis, baca saja gak ngerti, tafsir saja gak ngerti. Kemudian kalau tidak dibatasi dengan mazhab mengikuti siapa saja, sekarang waktunya sudah asar, sulit untuk membedakan antara yang benar dan ada yang salah, antara yang bernuansa politik atau yang ikhlas dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Maka untuk menyelamatkan dalam hal itu kita batasi dengan mazhab. Kemudian di dalam ajaran tauhid, di dalam tauhid itu antara salaf dan kholaf ada perbedaan. Memang kalau kholaf itu selalu mentakwili ayat-ayat yang kalau memang dibiarkan tidak ditakwili akan membahayakan. Saya katakan ulama kholaf mentakwili itu salah, namun salah untuk kebenaran itu harus. Karena kita harus kadang-kadang dalam rangka menyelamatkan adalah untuk berbuat salah. Tidak harus orang itu jujur terus, tapi akan kejelungup. Contohnya, kalau kita katakan yadullah fauqa aydihim, kalau ulama salaf tidak menafsiri, hanya tangan Allah adalah di atas tangan mereka. Ini oleh ulama kholaf, kalau memang dibiarkan seperti ini akan mengatakan Allah punya tangan. Jelas, karena pahamannya sudah jauh dari hadis, jauh dari Rasulullah. Oleh karenanya untuk menyelamatkan itu dikatakan kekuasaan. Sebenarnya kata yad dibatasi dengan kekuasaan itu tidak benar, karena yad itu lebih atas daripada kekuasaan. Kalau kita katakan orang semuanya ini ada di tangan saya, itu lebih kuat daripada ada di kekuasaan saya. Orang yang menguasai belum tentu bisa menangani.
seperti halnya apa itu namanya bupati menguasai di Blitar, tapi belum tentu orang-orang Blitar itu menjadi tangannya bupati. Nah, ini yang kita ketahui. Tapi kalau kita katakan tangan, akhirnya Allah akan mengatakan Allah punya tangan. Dalam hal ini ulama kholaf mentafsiri dengan tafsir yang mendekati di dalam makna, walaupun maknanya tetap akan sebawahnya dalam rangka menyelamatkan, sehingga ditafsiri dengan kekuasaan. Seperti kalau dikatakan di dalam hadis misalnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka tahu Allah. Nah ini kalau orang yang tidak mentakwili kan, dirinya itu adalah Allah. Loh, sebenarnya dalam akidah salaf tidak ditakwil tapi benar. Benar, kalau kita tahu diri kita itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu adalah Allah. La maujuda illallah. Kenapa? Karena kita itu yang ada apa? Kita itu aslinya dari mani. Mani itu dari apa? Mani itu dari darah. Darah itu dari apa? Darah itu dari pohon-pohonan. Pohonan itu dari apa? Dari tanah. Tanah itu dari apa? Kalau kita teruskan, tanah itu dari air. Air itu dari apa? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari apa? Allah. Semuanya kalau kita berpikir tidak ada, yang adanya Allah. Nah makanya sampai dikatakan innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bi suratihi. Ini kalau ulama khalaf mengartikan bi suratihi dengan surahnya Adam, tapi salaf surahnya Allah. Kenapa? Kalau kita tahu di dalam salaf ini misalnya kalau kita lihat manusia itu adalah melihat Allah. Itu ulama salaf. Tapi ulama khalaf kalau dikatakan seperti ini akan mengatakan manusia itu Allah. Allah berkeliaran, Allah untuk sepeda akan mencrek. Contohnya seperti ini loh. Kalau kamu melihat pada angin, pada kelapa itu selalu ditiup angin bergerak-gerak. Ketika kamu mengetahui bahwa kelapa itu tidak bisa bergerak, yang bergerak itu aslinya angin. Makanya orang yang sepertinya akan mengatakan, wah anginnya kencang sekali. Padahal yang dipandang bukan angin, yang dipandang adalah pohon kelapa. Ini sebenarnya salaf itu benar, salaf itu seperti itu. Tapi kalau orang yang kholaf, orang yang masih belum ngerti terus dikatakan kalau angin, akhirnya dia menemukan oh angin ini gambarnya seperti itu ya. Kalau gitu loh. Inilah perbedaan antara salaf dan kholaf. Tapi entah kalau salafi saya nggak ngerti. Ini ulama salaf dengan ulama kholaf. Kalau salafi itu terserah. Bapak Bilal tadi di dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak boleh ditakwili itu bagaimana dia untuk meresepsi, untuk apa itu namanya mengatakan atau untuk mentakwili atau menafsiri ayat tersebut. Apa hanya Allah punya tangan tapi tidak mengatakan tangan itu bagaimana? Wah kalau seperti ini sangat ironis sekali orang yang mengatakan tidak tahu apa yang dikatakan. Orang yang mengatakan tidak tahu yang mengatakan adalah ini masih banyak beberapa ayat-ayat yang semacam ini. Makanya pada waktu kholaf di dalam tafsiran ini ada tiga macam. Ada kalanya yang memang mengakibatkan fasad, yaitu mengikuti ulama salaf tapi tidak paham dengan ulama salaf yang akhirnya mengatakan Allah punya tangan. Terus Allah alal arsy istawa, Allah di atas arsy. Apalagi yang dikatakan oleh salafi yang sekarang ini yang ditulis oleh apa itu namanya Syekh Usmani sebagai tokoh Wahabi dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis yang mengatakan Dalilul Muslimin, kitabnya Dalilul Muslimin. Itu kita harus tahu banyak kitab-kitab sekarang yang sudah ditipu oleh mereka-mereka. Itu kitabnya aslinya kalau dari kitab kita, dari kitab Nawawi yang namanya kitab Dalilul Falihin, tapi disarai oleh mereka dengan kata kitab Dalilul Muslimin. Di dalam hadis ke-313 kalau nggak keliru yang mengatakan idza ta'arrajulu al-mar'ata fa'abat kana alladhi bis-sama yaghdibu ila hatta yusbiha. Di sana ditafsiri hadza dalilun sharihun ala annallaha fawqas sama zatan la sifatan wa lam ya'taqid hadil aqidah sara minal kufri, itu khifa minal kufri. Mereka menafsir semacam itu. Lalu apakah kita tidak perlu mengadakan tafsiran yang pas untuk apa itu namanya meluruskan pemahaman mereka? Kalau kita katakan Allah di atas langit, langit dengan Allah itu lebih besar mana? Allahu Akbar. Tapi apa itu namanya kalau menurut mereka salaf sebenarnya Allah di atas langit, tapi bukan langit ini di atas langit itu kekuasaannya di atas langit dhuwur mana? Anda kalau langit bisa lihat Allah tentu tidak akan pernah bisa melihat. Anda
tidak bisa menguasai pada langit, tidak bisa untuk meliput semuanya langit, apalagi kepada Allah. Maksudnya semacam ini ulama salaf. Akan tetapi dalam hal ini karena mengkhawatirkan orang-orang menjelek akan menjadi mujasim, maka akhirnya ditafsiri dengan tafsiran Allahu alal arsistawa ai as-salatoh alas sama alal aris dan semacam itu. Seperti diteruskan malah oleh Syekh Utsmani yang menjadi tokoh mereka. Itu saya punya kitabnya sebenarnya, karena keliru di dalamannya. Abu Usaimin kok Utsmani, Utsaimin. Kemudian di sana itu dikatakan dalil yang soreh bahwa setiap orang semenjak dulu sampai sekarang kalau minta kepada Allah pasti tangannya diangkat ke langit. Hadza dalilun sharihun ala anallahu fawqa sama. Inilah latar belakang ulama khalaf di dalam mentakwili dari mentakwili dari ayat. Silakan tidak usah ditakwili asalkan Anda tafwid tidak ngerti. Kalau tidak mentakwili namun tidak tafwid, inilah yang akan mengakibatkan bahaya kepada kita. Nah, kalau kita tafwid saja, yaitu kita akan membaca Quran, membaca ayat tanpa tahu dengan maknanya. Ya sudah baik daripada memberi makna memaksakan tapi keliru. Nah, ini masih kenyang kan? Habis? Habis? Ya sudahlah. Ya sudah kalau apa-apa. Demikianlah pemirsa ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji almarhum Kiai Haji Aziz Hasbullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu dan wawasan yang manfaat barokah, sehingga kita memahami yang sebenar-benarnya dan menjadi orang yang tambah dekat kepada Allah, bisa menjauhkan diri dari akidah-akidah yang melenceng, akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menjinai Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.